Baik semuanya, sebelumnya selamat pagi. Terimalah salam dan agama Namo Buddhaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing dharma mengenai why are you Buddhist? Nah, kenapa kamu Buddhis gitu? Yang pertama itu adalah sebab seseorang beragama. Yang pertama adalah warisan dari orang tua. Nah, sebelumnya saya mau tanya kepada teman-teman, kira-kira kenapa teman-teman itu beragama Buddha? Mungkin saudara Cesario boleh disampaikan argumennya? Karena dari kecil orang tua lahir dan Buddhis, udah jadi Buddhis. Oke, jadi kalau menurut saudara Cesario ini dia Buddhis karena sebab yang pertama ini ya, yaitu warisan dari orang tua. Dia Buddha ya karena dari kecil orang tuanya Buddhis gitu, sehingga secara otomatis pasti anak itu menganut agama dari orang tua atau warisan keyakinan tersebut. Kan juga kalau dari kecil kita gitu belum bisa memilih agama apa yang mau kita anut, kita tahu agama aja kan belum tentu gitu kan. Nah, sehingga ya secara tidak langsung kita ikut keyakinan orang tua kita. Namun ketika kita semakin dewasa, remaja itu kita pasti udah bisa mikir kan, bisa tahulah mempelajari agama mana yang mau kita pilih, mana yang mau kita yakinin gitu. Nah, sebab seseorang beragama yang kedua yaitu ada pernikahan. Gak banyak lah ya teman-teman ketahui, banyak orang yang menikah beda agama, lalu si suami atau istrinya ini ikut keyakinan pasangannya ini. Seseorang biasanya memilih untuk pindah agama karena pernikahan, biasanya juga karena faktor untuk menghindari konflik atau ya biar gak ribet aja gitu kan. Anaknya juga nanti biasanya banyak yang bilang biar anaknya nggak pusing atau biar ya nggak ribet nih. Nih saya punya cerita ya. Saya tuh memiliki sebenarnya kedua orang tua saya itu berkeyakinan beda. Ayah saya Buddhis dan ibu saya itu Muslim. Nah, ibu saya pindah ke Buddhis karena nikah dengan ayah saya, tapi ya beliau menjalani agama itu dengan taat banget beragama, bahkan itu rajin ibadah kayak gitu meditasi itu beliau tuh rajin banget. Nah, ada juga iparnya bapak saya yaitu kan Buddhis. Nah, dia punya istri tuh Muslim beda iman. Nah, tapi dia tetap nikahnya secara KTP itu tuh Buddhis, tapi dia si istrinya ini masih tetap ngejalanin ibadahnya sebagai seorang Muslim. Jadi kayak suaminya ini nggak suka gitu kalau istrinya itu masih sholat, puasa kayak gitu, sehingga tuh berantem dan sampai sekarang itu udah cerai. Jadi karena pernikahan beda agama itu bisa menimbulkan konflik, makanya nggak banyak orang yang milih yaudahlah aku ngikut keyakinan suamiku, yaudahlah aku ngikut keyakinan istriku kayak gitu biar menghindari konflik itu juga, atau ya mempermudah aja gitu lah ya. Ini ada mempelajari dan kecocokan. Nah, teman-teman semua pasti nggak asing yang beragama Buddha dengan kata ahimmasiko, datang, melihat dan membuktikan. Saya pernah nanya kepada salah satu teman saya, dia bilang saya yang Buddhis karena orang tua saya, tetapi setelah saya dewasa itu saya mempelajari agama Buddha, saya tahu saya ada cocok, saya suka di agama Buddha dengan mempelajari keyakinan agama Buddha kayak gitu, dia nyaman dengan bermeditasi, sehingga dia kayak membuktikan adanya ahimmasiko itu, kayak datang dan membuktikan agama Buddha itu emang patut dia anut, dia pilih gitu, di luar dari dia ngikuti keyakinan orang tuanya itu gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada bagaimana memilih agama. Nah, ini ada nasihat Sang Buddha kepada suku Kalama. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara memilih agama. Nah, ini ada nasihat Sang Buddha pada suku Kalama dalam Kalama Sutta. Bunyinya yaitu, wahai suku Kalama, jangan begitu saja mengikuti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kata orang, koleksi kitab suci, penalaran logis, penawaran lewat kesimpulan, perenungan tentang alasan, penerimaan pandangan setelah memikirkannya, pembicaraan yang kelihatannya meyakinkan, atau karena kalian berpikir betapa itu adalah guru kami. Tetapi setelah kalian mengetahui sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat. Hal-hal ini dapat dicela, hal-hal ini dihindari oleh para bijaksana. Hal-hal ini jika dilaksanakan dan dipraktekkan akan menyebabkan kerugian dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkannya. Nah, dalam Kalama Sutta yang pertama ini mengandung sebuah penolakan. Jadi dia mengatakan kalau
meninggalkan ajaran tersebut. Lalu dalam kalangan sutta yang kedua, wahai suku kalamah, jangan begitu saja mengikuti tradisi lisan, ajaran turun-temurun, kata orang, koleksi kitab suci, penalaran logis, penalaran melalui kesimpulan, perenungan tentang alasan, penerimaan pandangan setelah memikirkannya, pembicara yang kelihatannya meyakinkan, atau karena kalian berpikir betapa itu adalah guru kami. Tapi setelah kalian mengetahui sendiri, hal-hal ini adalah bermanfaat, hal-hal ini tidak tercela, hal-hal ini dipuji oleh para bijaksana, hal-hal ini jika dilaksanakan dan dipraktekkan akan menyebabkan kesejahteraan dan kebahagiaan, maka kalian harus menjalankannya. Nah, jadi dalam kalangan sutta yang kedua ini itu sebuah persetujuan ya, kayak kalau ajaran itu mengajarkan kebaikan, kebenaran kepada kita, ya kalian jalankan agama tersebut gitu. Nah, dari nasihat Sang Buddha tersebut, yang pertama dapat ditarik kesimpulan yaitu Sang Buddha tidak mengklaim ajarannya yang paling bernilai. Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa ajarannya ialah yang paling benar, yang paling suci, sehingga kayak menjatuhkan atau menginjak-injak agama orang lain gitu. Jadi Sang Buddha tidak pernah mengatakan bahwa ajarannya lah yang paling benar. Yang kedua yaitu Sang Buddha tidak mengatakan percaya agama lain masuk neraka. Ya, orang Buddhis sendiri aja belum tentu masuk surga semua gitu kan. Pasti masuk neraka atau surga itu tergantung perbuatan kita, karma baik ataupun buruk kita. Jadi bukan dengan masuk agama lain kita masuk neraka gitu. Kalau kita pindah ini masuk neraka gitu. Sebenarnya baik buruknya itu bukan agamanya, tapi orangnya yang memeluk agama tersebut, bagaimana dia dalam menganut agama tersebut, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu Sang Buddha tidak pernah mendorong manusia untuk menerima ajaran sebagai warisan, tetapi diharapkan mengerti. Nah, seperti yang tadi saudara saya katakan itu, saya Buddhis ya karena orang tua saya Buddhis. Jadi kalau kita sudah dewasa sekarang ini, yang kesannya tuh jangan hanya Buddhis KTP gitu lah ya, tapi diharapkan itu mengerti, paham akan ajaran-ajaran Sang Buddha. Meskipun sedikit pasti ada yang diketahui lah ya tentang ajaran Sang Buddha. Coba saya tanya, orang tua Pangeran Siddhartha siapa? Pangeran Siddhartha berarti Raja Sudadana dan Ratu Mahabharata, betul? Nah, benar banget. Pasti kan kita adalah yang mengerti tentang ajaran atau agama yang kita anut. Masa ya hanya cuma tahu ya saya Buddha, saya tuh orang tua Pangeran Siddhartha dia nggak tahu, lagi Pancasila Buddhis nggak tahu atau apa nggak tahu. Ya udah dewasa udah gede, jangan hanya masih bilang saya Buddhis karena orang tua. Kalau masih kecil mah bisa ya, kalau udah dewasa udah gede dia udah tahu lah ya. Nah, yang terakhir ini adalah Sang Buddha tidak mendorong menggunakan emosi atau ketaatan secara membabi buta untuk menerima suatu agama. Jadi jangan menerima ajaran itu begitu saja gitu. Kita harus pahami, kita harus ketahui, jangan hanya secara maksudnya gampang gitu menerima ajaran gitu, tanpa kita seleksi, tanpa kita berpikir kritis gitu. Nah, kalau tadi saya nanya kenapa kamu Buddhis karena orang tua, sekarang coba saya balik pertanyaannya, kenapa kamu masih Buddhis? Kira-kira kenapa, saudara Cisario? Ya kalau saya sih pribadi ya, karena merasa cocok itu udah pasti kan. Apalagi udah gede, saya juga aktif di wihara, saya nyaman di agama saya sekarang. Apalagi saya mendapat edukasi, ya satu agama itu merupakan, kalau kata dalam Buddhis itu adalah karma baik yang sedang berbuah. Lalu ya beberapa saya itu orang yang sangat ya yang penting masuk akal lah di muka saya, di mata saya masuk akal, di telinga saya masuk akal. Oke, ya terima, bukan artinya agama lain yang masuk akal, bukan seperti itu. Artinya adalah saya merasa bahwa saya Buddhis jauh lebih masuk akal buat saya dibanding agama lain. Tapi teman-teman saya merasa bahwa saya agama lain jauh lebih masuk akal dibanding Buddhis. Itu tidak ada masalah menurut saya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Bu Intan sangat benar sih. Maksudnya ya mau agama apapun, kalau yang orangnya freak ya itu freak gitu, aneh ya tetap aneh gitu. Mau dia dari non Buddhis ke Buddhis gitu ya. Sekarang kita di Buddhis bisa bilang bahwa Buddhis adalah agama yang terbaik. Tapi kalau misalnya ada orang Buddhis yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Buddhis, ya kan, apakah artinya agamanya yang baik
atau orang yang baik, kita simpel itu aja. Tapi karena saya tanya kenapa saya masih menjadi Buddhis, ya karena saya masih cocok, lalu juga emang kayaknya karmanya Buddhis gitu ya, nyaman saya di Buddhis, kasih saya Buddhis juga, jadi ya aja mungkin. Jawaban yang bagus banget ya, sangat lengkap, panjang lebar, apalagi yang saya tangkap itu karena lokasinya Buddhis. Keren banget. Oke, itu tadi tanggapan dari Cesario boleh diterima. Selanjutnya yaitu ada mengapa saya harus beragama Buddha. Tadi udah Cesario katakan yaitu adanya kecocokan di agama Buddha gitu. Nah ini saya memiliki 6 kecocokan. Yang pertama adalah 4 kesunyataan mulia. Teman-teman yang Buddhis sebenarnya sudah tahu 4 kesunyataan mulia itu apa aja. Duka, sebab duka, lenyapnya duka, dan jalan menuju lenyapnya duka. Nah itu adalah 4 kesunyataan mulia. Yang kedua yaitu hukum karma. Hukum karma, dan yang ketiga itu past life atau kehidupan sebelumnya itu sebenarnya saling berkaitan ya. Kenapa saya terlahir cantik, buruk rupa, atau kaya atau miskin, itu pasti ada karma yang kita perbuat di masa lalu gitu, sehingga sekarang kita terlahir seperti ini, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu ada meditasi. Nah, ini teman-teman yang ikut meditasi lari mungkin boleh berbagi cerita nih, ketika meditasi itu apa sih yang dirasakan kalau menurut saudari Tiara gimana? Kalau menurut pengalaman saya, pas meditasi itu rasanya tenang, damai, terus juga nafasnya jadi teratur, pokoknya enak banget deh. Oke, boleh diterima. Tentunya pas kita merasakan meditasi itu merasakan ketenangan gitu ya, relax gitu lah. Mungkin cocok dan kita bermanfaat buat kita gitu. Nah yang kelima ada dana. Dananya itu sifatnya memberi dengan ikhlas. Jangan memikirkan dampaknya buat kita, tapi buat orang lain. Kita memberi ke orang yang membutuhkan, bukan malah kita dana itu supaya kita makin kaya atau apa. Aku beri dana biar makin kaya, nggak seperti itu ya. Tapi dana yang kita kasih secara ikhlas ke orang yang membutuhkan itu gitu. Jangan memikirkan dampaknya buat diri kita. Nah, yang terakhir itu adalah pidana pelimpahan jasa, yaitu dengan kita menolong orang-orang yang sudah meninggal ya, dapat kita doakan semoga terlahir di alam bahagia. Itu kita bisa mampu menolong mereka gitu dengan mendoakannya. Nah, materinya udah selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya tuh ingin bertanya sedikit sih sebenarnya. Jadi kan Ibu jelaskan ya perihal kenapa masih Buddhis, ya kan Ibu bisa dana, ada ini, ada itu, ada yang segala macam. Saya ingin bertanya, kalau Ibu sendiri kenapa Ibu Buddhis itu satu, kedua, seandainya Ibu, ya ini no offense, seandainya anak Ibu atau nanti suatu saat nanti salah satu dari kita punya anak, ya sikap kita bagaimana cara mengatasi bahwa saya nanti anak kita merasa di non-Buddhis itu lebih cocok dibanding Buddhis. Itu gimana itu cara menanggapinya, ya kita kan nggak bisa dukung ya, sebagai orang tua pasti maunya yang terbaik buat anak, dan kita rasa ini itu sangat terbaik buat anak kita. Nah pertanyaannya seperti apa cara kita dia menanggapi hal tersebut, karena kita mungkin agama, kita nggak bisa menang. Susah lah kalau menerima kebebasannya kita beda agama dengan anak kita, apalagi ya ada perspektif kayak gini. Nanti mau didoain pakai apa? Orang tuanya Buddha, agama anaknya non Buddha. Kalau misalnya orang tua yang meninggal itu doanya pakai apa? Katanya bisa mati gitu ya. Paling itu sih pertanyaannya saya sendiri. Gimana cara menanggapinya? Apakah kita akan terima aja atau dulu ngomongin saja gitu? Atau kayak kita memberikan pengertian, pertanyaan terus bagaimana? Silakan menjawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat dahsyatnya ya dari saudara Cesario. Saya akan menjawab dari yang pertama, kenapa saya sendiri masih Buddhis gitu kan. Nah, seperti yang saudara tadi katakan, saya Buddhis sampai sekarang karena adanya kecocokan dengan agama Buddha. Dari kecil saya memang Buddhis itu karena mengantar orang tua saya. Sedangkan semakin dewasa, semakin gede kita semakin tahu dalam suatu ajaran agama Buddha ini, seperti kecocokan yang saya katakan tadi, saya merasa nyaman, cocok dengan adanya meditasi di agama Buddha. Misalnya
Tapi emang saya merasa cocok gitu. Tapi ini hanya salah satu kecocokan aja ya. Nah, ketika saya sedang banyak pikiran, lagi stres atau apa itu, kalau dengan meditasi itu saya merasa lebih tenang, relax, sehingga saya kurang lebih sering lah ya melakukan meditasi gitu kalau lagi kayak banyak pikiran gitu. Kalau sudah tenang mulai lagi kerjakan tugas atau menghadapi aktivitas yang selanjutnya. Nah, yang kedua tadi itu kalau saya punya anak gitu kan, kira-kira kalau mau pindah agama itu gimana? Boleh nggak gitu? Nah, dalam Muhammad Sita tadi sudah menjelaskan kalau ajaran itu mengajarkan kebaikan, kebenaran, itu jalani gitu. Jadi kalau anak saya itu nantinya merasa atau menganggap agama yang bakal dia anut, agama baru yang bakal dia anut itu benar, nggak sesat. Nah, pertanyaan kedua tadi itu sebenarnya kisahnya apa ya dalam diri saya dan orang tua saya gitu. Orang tua saya kan tadi sudah saya katakan beda iman. Nah, sehingga ibu dari ibu saya ini, nenek saya ini tuh masih muslim. Tetapi ibu saya kan pindah sama bapak saya, dia meyakini dia nganut itu, jadi dia merasa cocok dengan Buddhis sehingga dia taat dengan agama Buddha. Nah, tetapi ibunya ibu saya itu masih tetap Islam, masih meyakini keyakinan saya sakit itu. Dia tuh takut banget dirawat ibu saya. Jujur anaknya itu banyak yang emang yang lain tuh berkeyakinan Muslim dan ibu saya itu yang berpindah sendiri menjadi Buddhis. Dia tuh takut dirawat, tapi yang anak-anaknya itu ibu saya sendiri, yang lainnya tuh anak tiri gitu. Dia tetap di rumahnya sendiri gitu. Jadi ibu saya yang dari rumah saya selalu ke rumah nenek saya itu buat merawat. Sampai akhirnya sakitnya tuh udah parah, hampir kayak ya detik-detik umurnya habis gitu ya. Nenek saya tuh mau dirawat di rumah saya dan dia berpesan jangan lepas baju saya. Nah, itu bahasa halusnya rasanya itu kayak ketika nanti kalau dia sudah meninggal itu jangan lepas aku dari agama aku. Jadi tetap terapkan aturan muslim itu. Jadi ibu saya bilang iya, aku tidak akan apa kalau dia meninggal aku tidak akan membuatmu Buddhis atau dengan cara-cara Buddhis gitu. Dan ketika nenek saya meninggal itu yang dilakukan ibu saya sesuai pesan dari nenek saya, itu sesuai agama beliau yang dia ambil dari lama, yang dia yakini dari lama. Sehingga di rumah saya itu ada tahlilan juga, ada yang kayak peraturan-peraturan muslim itu dilaksanakan gitu. Dan ibu saya menepati janjinya dengan nenek saya itu gitu. Jadi kalau ajaran itu kita anggap, kita rasa benar, kita rasa cocok dengan kita, ya kita jalani. Jangan berusaha melepas keyakinan itu, melepas keyakinan orang lain sekalipun itu ibu kita, anak kita, ataupun siapa kita, tetap terapkan pesan beliau gitu. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin gimana saudara saya? Terima kasih atas jawabannya Ibu, sangat memuaskan. Oke, sudah semuanya. Sekian saya akhiri sharing pada hari ini. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.